untuk menghafal 5 poin. 5 poin tersebut adalah apa? Hak kinayah. Nomor 1. Nomor 2 apa? Mim jama. Nah, nomor 3. Matmun. Oke, nomor 4. Nah, nomor 5. Tanpa. Silakan ini. Sekarang saya tanya, Umi Kulsum, apa hak kinayah di sini yang tidak sama dengan hafaz? Ketika peristiwanya apa? Ayo, silakan. Bilqis, kapan hak kinayah tidak sama bacaannya? Yang nomor 1 berarti. Yang tidak sama dengan bacaan hafaz. Halo. Halo. Iya, Siapa tadi? Bapak. Balkis. Balkis tadi ini loh. Ada enggak? Tolong yang merasa jadi osmannya. Balkis itu kelas apa? Halo. Balkis kelas apa, Neng? Kelas KPI, Pak. Balkis Winona ya, Pak? Osmannya siapa? Saya, Pak. Dia ada enggak? Saya tunjuk tadi dia ada enggak? Gabung Di enggak? partisip masuk, Bapak, tapi ini off cam, Bapak. Lilis. Ada enggak? Iya, Pak, hadir. Ya, kapan hak kinayah? Tolong tadi Balkis ya, ketuanya itu dicatat saja ya. Nanti dilaporkan ke saya jika habis jam perkuliahan ini. Ini yang saya tunjuk, tapi tidak bunyi, tidak nyambung, tidak sambung, tolong dicatat. Oke, sekarang Lilis. Iya, Pak. Kapan hak kinayah bacaannya tidak sama dengan hafal? Ketika wasol menurut Ibnu Katsir dibaca silah hak kinayah, Bapak. Kemudian ketika wakaf hak kinayah dibaca wakaf hak kinayah. Dibaca sukun hak kinayah. Ketika peristiwanya apa? Coba dilihat di situ. Kan tidak semua hak kinayah. Baik, Pak. Yaitu pada semua peristiwa hak kinayah yang peristiwanya seperti fihi hudan di dalam surah Al-Baqarah. Yaitu yang apa? Kayak fihi hudan itu seperti apa? Harus diambil simpulan dong. Apa penjelasannya? Kan contoh. Maaf, Pak, suaranya putus-putus, Pak. Bukan contoh. Oh, sebutkan contoh. Baik, Pak. Seperti lafadz fihi hudan, yaitu menurut Ibnu Katsir. Fihi hudan itu seperti apa hak kinayahnya? Yaitu di mana hak domir terletak
sesudah huruf mati dan sebelum huruf hidup. Nah, begitu caranya. Saya ulangi semuanya. Ada hak kinayah atau hak dhamir, di mana sebelumnya berupa huruf mati, sesudahnya berupa huruf hidup. Itu untuk Ibnu Katsir, hak kinayahnya dibaca dengan silah hak kinayah ketika itu loh. Ya, tolong teman yang belum begitu paham, dengerin. Berarti contohnya fihi huda. Fihi huda itu hak kinayah sebelumnya berupa huruf mati. Huruf matinya ya mati itu loh, namanya huruf mati. Sesudahnya berupa huruf hidup, haknya huda itu kan dibacakan domah kan itu. Berarti kan berharokat, hidup itu berharokat. Jadi contoh fihi huda itu bacaan Ibnu Katsir dibaca fihi huda, itu namanya dibaca silah hak kinayah. Ini pun ketika wasol. Ketika wasol artinya fihi dengan hudanya dibaca lanjut, diwasolkan. Tapi kalau wakofi hak kinayahnya di nah, ini berarti tidak sama dengan bacaan kafes, karena kafes itu bacanya tanpa silah kinayah, yaitu fihi huda. Oke. Nah, contoh yang lain ya banyak. Contohnya ijtabahu wa hadahu. Hu itu sebelumnya alif. Alif itu mesti mati. Sebenarnya wahada wawu berharokat juga berarti berupa huruf itu. Maka untuk Ibnu Katsir baca ijtabahu wahada. Jika diwakilkan. Contoh lain. Nazalnahu hukman. Nazalnahu hukman. Hu ada itu namanya hak dhamir atau hak kinayah. Sebelumnya alif. Alif itu berarti huruf mati. Wah. Ya. Hukman berarti nazalnahu hukman berarti setelah kinayah itu berupa hak berharokat berarti berupa huruf hidup. Ini untuk Ibnu Katsir tidak sama dengan bacaan hafes karena ini dibaca nazalnahu hukman silah hak. Oke. Nah, tuh, coba nomor 2. Halo. Sekarang saya tanya. Nurul Izzah. Nurul Faiza. Nomor 2 Hadir, itu Bapak. apa? Nah, nomor Mim 2 itu jama, Pak. Jama. Ya, coba Mim jama. jelaskan. Mim jama ketika apa? Apabila ada mim jama yang sesudahnya berupa huruf hidup, baik hamzah qatha maupun goiro hamzatil qat'i. Maka Ibnu Katsir dibacanya silah Bapak. Silah mimul jama. Berbeda dengan hafaz. Contoh. Apa Pak? Contoh. Nah. Minhum ghairu. Kalau Ibnu Katsir dibacanya minhumu ghairu. Terus apa lagi? Walahum adzabun alim. Maka Ibnu Katsir dibaca walahumu adzabun alim. Walahumu adzabun itu peristiwanya setelah mim jama berupa apa? Berupa walahum adzab. Ain Bapak. Ghairu hamzah qat'i. Panjang. Setelah disilahkan, panjangnya berapa? 2 harokat Bapak. Kan ghairu hamzah qat'i. Kenapa 2 harokat? Karena mengistimbatkan dengan hukum matobi'i.
Terus kalau setelah mim jamak berupa hamzah kotok, contohnya apa? Sudah hamzah koto itu contohnya, bentar Pak. Walahum darutahum. Dibacanya Di dalam Al-Quran walahum tahum itu nggak ada, Neng. saya cari dulu ya Pak, sebentar. Oh, wa minhum ummiyuna, maka Ibnu Katsir dibacanya wa minhum ummiyuna. Wa minhum ummiyun itu panjangnya berapa harokat, Neng? Dibaca tawasud Bapak 4 harokat. Taunya dari mana? Kenapa tawasud? Mengistibankan mat wajib mutasil Bapak. Wajib? Apa wajib itu? Mat jais. Oh, dibaca 2 harokat juga Bapak. Apa 2 harokat, Neng? Kenapa Bapak? Kenapa dibaca 2 harokat? Kok nggak 4 harokat? Enggak Bapak. Karena di situ dibacanya qasar Bapak. Ya, iya, kenapa dibaca kosor? Mengistibarkan itu Bapak mat tabii. Di ada nih, tentunya ada. Ini mim jamak depan dan dihubungkan hasil. Ya, menjadi huruf dibaca dengan sukun. Nah, sekarang nomor 3 aja. Nomor Ya, 3 Bapak. itu apa? Poin nomor 3 itu apa? Mat munfasil Bapak. Nah, manufaktur itu, di situ nomor 3 itu apa isinya? Ada apabila ada huruf mat yang sesudahnya berupa berupa hamzah di lain kata. Maka Ibnu Katsir dibaca qasar 2 harokat Bapak. Wa min humu ummiyun itu ada huruf matnya enggak? Ada kalau disilahkan Bapak. Wau, berupa wau. Nanti hukumnya menjadi apa? Mat jaiz munfasil Bapak. Begitu panjang hurufnya berapa? Dibaca panjang 2 harokat Bapak Ibnu Katsir. Itu namanya ilatnya. Oh iya Bapak. Oke. Nah, Ya Bapak. kalau semuanya mat munfasil dihafal itu. Kalau ada bacaan panjang di Maituro sana dijelaskan halaman 59. Kalau ada huruf mat mesti ada bacaan panjang. Nanti ada bacaan panjang. Kalau ada bacaan panjang mesti ada huruf mat. Nah, huruf mat itu ada apa aja? Alif, baik ada rosem atau tidak. Sebelumnya berupa huruf yang berharokat wau, mati, baik ada rosem atau tidak. Gimana sebelumnya berupa huruf yang berharokat bom, ya mati, baik ada rosem atau tidak. Sebelumnya
namanya huruf mat. Nah, sesudahnya pokoknya ada bacaan panjang berarti tidak ada huruf mat. Wa minhumu ummiyun itu berarti ada bacaan panjang. Mu itu kan bacaan panjang. Berarti ada huruf matnya. Tanya huruf matnya berupa apa? Wau. Waunya mana nggak ada resum itu kan ditulis soalnya. Misalnya berupa hamzah maka berarti hukumnya menjadi mat munfa. Maka untuk bacaan terakhir dibacalah kosor 2. Itu asal usulnya. Oke, coba dilihat nomor 4, poin keempat. Saya tanya Tasa Nafisa. Kasih Bapak. Ya, Pak. Poin yang keempat itu tasil hamzah. Apabila ada huruf hamzah dibaca tasil hamzah baina-baina, maka berarti hamzah tersebut dibaca antara hamzah dengan huruf yang sejenisnya dengan harokat hamzah. Artinya apabila ada hamzah berharokat fathah, maka bacaannya adalah bunyi antara hamzah yang berharokat fathah dengan alif ha samar. Apabila hamzah berharokat dhammah, maka bacaannya adalah bunyi antara hamzah yang berharokat dhammah dengan wawu samar. Dan apabila hamzah berharokat kasroh, maka bacaannya adalah bunyi Baca aja kok wawu samar itu loh, gimana sih? samar. Kelihatan nggak paham gitu baca. Saya ulangi ya, bacaan tasil itu yang punya hanya huruf hamzah. Selain huruf hamzah itu tidak ada yang punya. Loh. Nah, yaitu apa? Hamzah itu. Ini yang punya hanya hamzah yang berharokat fathah atau kasroh atau dhammah. Hamzah sukun nggak punya. Jadi bacaan huruf hamzah tapi khusus yang berharokat. Mungkin hamzah berharokat fathah, kasroh atau dhammah. Maksudnya bagaimana? Kalau hamzahnya berharokat fathah, bunyinya hamzah kan seharusnya kan bunyi hamzah berharokat fathah itu kan a. Kalau dibaca tasil itu bunyinya campuran antara hamzah yang berharokat fathah dicampur alif. Berarti a dicampur alif jadi a. Makanya di situ saya tulis dalam kurung ha sama. Nah, kalau hamzahnya berharokat kasroh, hamzah berharokat kasroh itu kan i bunyinya. Ini kalau dibaca tasil dicampur bunyi i itu dicampur dengan ya. Jadi i dalam kurung untuk memudahkan kita saya tulis i samar bunyinya. Kalau hamzah berharokat dhammah u itu bunyinya kalau hamzah berharokat dhammah kan u dicampur wawu berarti menjadi u. Nah, dalam kurung u sama. Jelas ya. Tapi kalau hamzah sukun tidak. Hamzah tapi yang berharokat fathah kasroh. Oke, yang terakhir tanpa idghol. Coba dilihat. Idghol sendiri itu. Idghol itu memasukkan idgholul alif Arabnya. Bacaan idghol adalah idgholul alif bainal hamzatain. Yaitu memasukkan alif di antara dua hamzah, memisahkan alif di antara dua hamzah. Berarti kalau AA dipisah dengan alif menjadi AA. Gitu loh. Panjangnya satu alif berarti AA. Kalau AI, AI. Kalau AU, AU. Gitu. Ya, itu contoh
namanya idkhol. Tapi kalau antar tahum, nah, itu antar tahum berarti kalau idkhol kalau tidak idkhol tanpa idkhol ya tidak dimasukin, berarti ya tetap aja tidak dimasukin, tidak dipisah oleh alif. Ya, nah kebetulan di sini untuk waris untuk Ibnu Katsir itu tidak punya bacaan idkhol. Yang ada tanpa idkhol nanti di dalam kolom tabel, kalau tidak dijelaskan apa ada idkhol atau enggak, ya berarti enggak ada. Tanpa idkhol berarti gitu loh. Nah, sekarang tolong diperhatikan. Ya, 5 poin ini gunanya untuk menyisir ayat yang akan kita baca. Coba dilihat di situ. Contohnya, alladzina yu'min. Ayat 2 coba dilihat. Ayat 2 surat Al-Baqarah. Sudah? Halo. Sudah, Kiai. Di dalam ayat 2 surah Al-Baqarah itu dalam tabel. Nah, jadi kalau kita ayat, ya berarti ayat 2 surah Al-Baqarah. Dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, atau dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu bacaan hafaz dulu. Jadi cara menjawabnya, pertama itu bacaan hafaz duluan. Saya ulangi, bacaan hafaz pada surat Al-Baqarah ayat 2 ialah dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tahu-tahu setelah pertama cara jawabnya, nanti kita teliti apakah ayat 2 ini di dalam kolom tabel dijelaskan. Ada enggak penjelasannya? Ada, Kiai. Nah, oke. Setelah ada apa? Dibaca yang paling kanan, Al-Bayan itu loh. Di penjelasan itu loh. Silatuha il kinayah. Silatuha il kinayah. Ya. Oh, diterjemah setelah kayak gitu. Kira itu apa? Kita terjemah. Oh, itu artinya silah hak kinayah. Nah ya. Terus berarti prakteknya bagaimana? Pas di bawahnya kolom Ibnu Katsir itu. Kan ada tulisan itu. Ibnu Katsir. Iya atau ya? Iya, Kiai. Nanti bunyinya bihi hudan. Iya atau ya? Nah, adakah yang di dalam kolom tabel itu penjelasan yang lain? Papan yang lain? Tidak ada. Enggak. Tidak ada, hanya satu, hanya fihi hudan. Nah, kalau nggak ada, tadi langkah pertama yang di dalam kolom itu namanya langkah pertama kita mencermati ayat 2 tadi. Berarti sekarang ke langkah kedua. Langkah kedua itu kita sisir ya, dengan 5 poin tadi. Apa 5 poin tadi? Kinayah, mim jama, munfasil,
tasil dan tanpa id. Ayo, langkah kedua kita teliti, ayo kita cermati. Hak kinayah ada enggak? Hak kinayah. Hak kinayah ada, Kiai. Ada. Sudah tadi, sudah yang di dalam kolom tadi. Kita lewati, artinya sudah selesai itu. Langkah kedua, itu kita langsung ke mim jamak, ya tuh ya. Ada enggak di dalam ayat 2 ini mim jamak yang sesudahnya berupa huruf hidup? Tidak ada. Tidak ada, Bapak. Kalau tidak ada, kita lewati. Kita lewati. Nomor 3 sekarang, apa itu matmun? Matmun fasil. Ada enggak? Tidak ada, tidak ada. Nah, kita lewati lagi. Apa atas? Tasil bayina bayina. Itu harus ada enggak tasil di sini? Tidak ada. Ada. Lewat lagi tanpa idgham. Tanpa idgham itu berarti kan harus ada 2 hamzah. Sekarang di sini enggak ada. Berarti selesai. Kita menyisir dengan 5 poin ini. Maka langsung kita menyimpulkan berarti yang tidak kita sisir ya ini tadi bacaannya sama dengan hafaz. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Sukun kalau waqaf. Hudal lil muttaqin. Oh, kalau kinayahnya diwakafkan disukun. Tapi kalau diwasolkan kita apa? La roib wakaf. Zalikal kitabu la roib fihi hudan lil muttaqin. Gitu caranya. Halo. Ya selesai. Itulah bacaan Ibnu. Coba ayat 3. Halo. Nah, ayat 4 ya. Ayat 3. Ya. Apa itu? Coba ayat 3. Kita baca untuk riwayat hafaz dulu. Selalu gitu ya. Bacaan riwayat hafaz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 3 surat Al-Baqarah. Menurut riwayat hafaz. Nah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Oke. Baru kita sisir. Langkah pertama nyisirnya gimana? Kita cermati maksudnya. Kita cermati langkah pertama. Apa yang kita lihat? Ayo, langkah pertama tadi apa? Dalam kolom. Dalam kolom. Dalam kolom. Oke. Langkah pertama dalam kolom ayat 3 ini adakah? Tidak ada, Bapak. Ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lewati langkah pertama. Langkah kedua. Langkah kedua itu kita sisir. Kita cermati dengan 5 poin. Halo. Poin pertama apa itu? Hak kinayah. Hak kinayahnya ada enggak di ayat 3? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Ada, berarti kita lewati. Ayo. Setelah kinayah nomor 2 apa itu? Mimul jamaah. Mim jamak ada enggak di ayat 3 mim jamak? Ada, Bapak. Ada. Yaitu apa? Mim jamak yang sebenarnya berupa huruf hidup. Apa itu? Rozaqnahum yunfiqun. Oh, kalau gitu dibaca apa ini? Ilah mimul jamaah. Lamimul jamaah. Jadi rozaqnahum yunfiqun. Itu kalau setelah disilahkan panjang huruf matnya berapa harokat? 2 harokat. Apa 2 harokat? Karena menjadi bacaan atau bi'i. Kalau ditanya, kenapa matobi'i? Itu gimana? Karena ada bacaan panjang.
Ya tidak, Neng. Karena ada huruf mat. Ada huruf mat, Pak. Karena ada huruf mat setelahnya, bukan tasydid atau hamzah. Bukan hamzah atau sukun atau Oh, tasydid. Tuh, definisi matobi itu juga harus tahu. Jangan masa matobi aja nggak tahu sih. Udah semester 6 di IIK calon sarjana Al-Quran, ngapal Al-Quran lagi. Matobi aja nggak tahu itu gimana. Terus cara ngajarnya itu gimana. Cara belajarnya seperti apa. Oke, dah. Setelah nomor 2 sudah mim jama, kita sisir lagi. Nomor 3, apa itu? Dan munfasil. Ada enggak di Oh, ayat oh. 3 makna tafsirnya? Tidak ada. Tidak ada. Ada, jelas ya. Kita lewati kalau nggak ada. Baru yang keempat, apa itu keempatnya? Taskil baina. Ada enggak? Hasil. Tidak. Oh, Tidak ada. Tidak ada. jawab lagi nomor 5. Tanpa itmol, ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, berarti yang tidak kita bahas, ya, langkah pertama dan langkah kedua, selain yang kita bahas, baik langkah pertama, langkah kedua, itu berarti bacaannya sama dengan apa. Itu loh, Neng. Berarti coba Yulia dibaca, Neng. Ya, untuk Ware, untuk untuk Ibnu Katsir. Ya, 3, Neng. Ada enggak ini, Yulia? Ada enggak, Neng? Apa kosmanya? Halo. Iya, Pak. Iya, iya. Siapa ini tadi? Ini yang jawab barusan tadi Bapak. Kosma atau Yulia? Kayaknya Yulia belum nyambung, Bapak. Enggak nyambung. Tolong dicatat, Kosmanya siapa? Lilis Bapak, nanti akan saya sampaikan. Tolong dicatat, nanti dilaporkan ke saya. Ya. Pokoknya yang saya tunjuk dia nggak nyambung, nggak ada reaksi, tolong dicatat, dilaporkan. Oke. Coba Anugrah Amalia dibaca untuk Ibnu Katsir. Ayat 3. Nggak nyambung juga. Neng, nggak Sebenarnya nyambung Bapak. juga ini. Iya Ini Bapak. Anugrah. Ini semester berapa? Coba Kosmanya siapa? Lilis Bapak. Coba hubungi lagi, ada enggak dia? Baik Bapak. Nah, oke, dicatat aja, nanti laporin. Ya. Suharni. Nyambung enggak?
Satu lagi, saya tunjuk tidak. Kayaknya nggak nyambung juga, Bang. Nyambung juga. Oke. Satu kali lagi, saya tunjuk nggak nyambung, kita sudahi kuliah kita. Sylvia. Iya, Bapak. Mana pertanyaannya tadi? Dibacakan yang ayat nomor 3. Langsung dibaca ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Langkah yang pertama. Ya. Mana langkah pertama? Iya, Pak. Ini tadi bacaan hafal gitu loh, Neng. Bilang ini bacaan riwayat hafal. Ini bacaan riwayat Hafaz. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus bacaan riwayat Ibnu Katsir, dilihat dari rangka yang kedua. Di sini tidak ada hak kinayah. Langkah pertama apa? Langkah yang pertama dilihat dari tabel, Bapak. Ya, ada enggak? Tidak ada. Nah, terus langsung melihat ke 5 langkah, 5 poin tadi. Yang pertama yaitu hak kinayah. Di dalam ayat yang ketiga tidak ada bacaan yang termasuk hak kinayah. Terus yang kedua itu mim jama. Di sini ada bacaan mim jama dalam lafaz razaqnahum yunfiqun, yaitu mim jama ghairul hamzah qoto. Maka bacaannya riwayat Ibnu Katsir ini disilah razaqnahum yunfiqun. Terus poin yang ketiga di sini ada mad munfasil. Dalam ayat yang ketiga di sini tidak ada mad munfasil. Yang keempat, tasil hamzah. Di ayat yang ketiga juga tidak ada bacaan tasil hamzah. Dan yang ketiga di sini tanpa idgham. Di ayat yang ketiga tidak ada yang termasuk ke dalam tanpa idgham. Udah, Bapak. Nanti yang lain sama dengan hafaz gitu loh, Neng. Baik, Bapak. Ayo baca, Neng. Baik, Pak.
Riwayat Hafaz. Alladzina. Sudah, Neng. Riwayat Hafiz tadi sudah, kan sudah kita analisa tadi. Berarti sekarang untuk bacaan Ibnu Katsir, berarti gimana kalau yang lain sudah, yang enggak kita bahas langkah pertama dan kedua, itu berarti sama dengan bacaan Hafiz. Walhasil bacaan Ibnu Katsir adalah sebagai berikut, gitu loh, Neng. Ya. Alhasil bacaan Ibnu Katsir, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa bentar, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, Indah, ada nggak Indah? Halo. Nama Indah ada nggak? Siapa yang kosmanya membawahi Indah dalam kelasnya? Halo. Ya Bapak, Indah kayaknya belum nyambung Pak. Tolong yang bergabung gambarnya atau namanya videonya dimunculkan. Halo. Iya, Bapak. Tolong dimunculkan. Udah, berarti yang gabung itu hanya berapa ini, Neng? Halo. Coba yang gambarnya muncul tolong dilihat. Bapak. 27 orang Bapak yang on cam. Yang 27 orang. 27 orang Bapak yang Yang? hidupin kamera. Kamera. Yang menghidupkan kamera. Tolong di screen itu ya, dilaporkan ke saya. Baik Bapak. Berarti yang enggak itu memang tidak gabung, udah gitu aja lah. Capek ini puasa-puasa. Dan Nurul Afida, ya silakan. Yang saya tunjuk yang ada gambarnya. Karena yang enggak ada gambar kita anggap tidak hadir tadi. Tolong ya, nanti dilaporkan ke saya. Nurul Afida sekarang. Ya, Pak. Ayat 4, Neng. Ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Halo, Pak. Ayo terus gimana, Neng? Halo, Pak. Di sini, yuk. Sakinah ya, yang terletak. Nah. Halo, Pak.
Gimana, Neng? Penjelasan saya tadi loh, dengan kemarin-kemarin juga kan. Gimana caranya ini tadi? Hakinainya bahasa juga disebut hadomir ya. Enggak. Huruf mati. Nyimpang banget, jauh banget ini, Neng. Berarti Anda tadi tidak ngikuti tadi berarti. Gimana ya? Enggak puas. Jadi langkah pertama dilihat dari tabel. Di tabel tidak ada langkah pertama lihat di tabel tidak ada, dan langkah kedua lihat poin. Langkah kedua lihat poin yang mim jamak. Langkah kedua lihat poin. Langkah kedua lihat poin yang poin pertama hakinaya tidak ada. Terus poin kedua mim jamak yang ini ada pada lafaz hum yukinun. Terus poin kedua mim jama yang ada pada lafaz hum yukinun, terus Ibnu Katsir membacanya dengan sila pada lafaz hum yukinun. Ini mim jama ghairu hamzah qat'i. Ya, sudah. Menurut teman-teman, saya ngajar itu apa nggak bisa dipahami? Tolong Bisa dipahami, Bapak. Bisa dipahami, Pak. Bisa dipahami. Bisa dipahami, Bapak. Pak. Kenapa kok alat banget? Gimana? Kira-kira cara ngajarnya gimana? Angkat tangan betul. Saya ngajar 30 tahun. Nggak pernah saya merasa down kali ini saya down.
Jangan. Kira-kira karena tidak, waktu saya menjelaskan tidak mengikuti atau kira-kira gimana ya? Kalau mengikuti secara jelas dengerin itu, masa sih nggak paham. Kayaknya di kelas lain itu nggak kayak begini ya. Oke, siapa saja yang bisa jelasin, Neng? Udah nggak sanggup kalau nunggu, saya sudah nggak sanggup, Neng. Kenapa? Silakan siapa yang mau jelasin? Mau coba Bapak? Siapa? Iya, Bapak. Ya sudah. Yang lain dengerin boleh, nggak dengerin juga nggak apa-apa. Udah. Saya sudah katakan betul. Silakan. Saya ulangi dari awal ya Bapak ya. Untuk bacaan riwayat Hafiz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dilihat dari tabel, dari kolom, di situ tidak ada ikhtilaf, tidak ada permasalahan pada ayat Al-Baqarah ayat 4. Kemudian disisir dari 5 poin. Untuk yang pertama, hak kinayah. Tidak ada bacaan hak kinayah di ayat 4. Kemudian yang kedua, mimul jama'. Di ayat 4 terdapat bacaan mimul jama' hum yuqinun. Untuk bacaan Ibnu Katsir dibaca dengan silah 2 harokat. Hum yuqinun. Kemudian poin yang ketiga, mat munfasil. Terdapat bacaan mat munfasil pada kalimat yu'minuna bima unzila. Bagi Ibnu Katsir membaca dengan 2 harokat. Kemudian wama unzila, Ibnu Katsir dibaca dengan 2 harokat. Yang keempat, tasil hamzah. Di ayat keempat tidak ada bacaan tasil hamzah. Kemudian poin kelima, tanpa idkhol. Di ayat keempat juga tidak ada bacaan idkhol. Selanjutnya, bacaan Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Betul. Ya sudah gini aja deh. Satu kelas sudah ada yang paham satu itu sudah kewajiban saya sudah habis lah. Fardu kifayah sudah terpenuhi dah. Itu aja lah. Supaya nggak makan hati dah. Oke, ayat 6. Siapa yang mau? Silakan. Dijuari ya Bapak. Ya, silakan, Neng. Bacaan riwayat Hafiz. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Langkah pertama, melihat dalam kolom,
Di dalam kolom dijelaskan bahwasannya lafaz anzartahum itu dibaca dengan tashilul hamzati tsaniyah. Maksudnya adalah membaca tashil hamzah yang kedua. Berarti bacaannya anzartahum. Terus langkah kedua menyisir dengan 5 poin. Yang pertama, hak kinayah. Dalam ayat 6 tidak ada hak kinayah. Yang kedua, mimul jama'. Mimul jama'nya ada di sini ada lafaz alaihim anzartahum dan hum a sama hum la yu'minun. Bacaannya alaihimu anzartahumu am lam tunzirhumun. Juai suaranya ke mute. Kak Juai suaranya Ke mute Juai. Halo? Yo. Sudah ada ya? Udah. mute lagi Kak Juai. Gue masih ke mute. Juai Ria. Ke mute suaranya. Masih ke mute. Kak Jue. Iya kayaknya enggak itu. Oke. Siapa yang nggak ada terkendala? Saya, Pak. Akan juga yang enggak. Suara saya jelas kan? Yes. Jelas Kak, jelas. Jelas. Saya akan membacakan ayat 6 surah Al-Baqarah dengan riwayat Hafiz yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Ya, Bapak. langsung dipraktekkan aja untuk Ibnu Katsir. Tadi kan sudah dijelaskan. Oke, Bapak, baik. Penjelasannya sudah benar tadi. Tadi sudah dijelaskan oleh Siti Juwairiyah mengenai perbedaan antara bacaan Ibnu Katsir dengan riwayat Hafiz. Baik, saya akan membacakan bacaan Ibnu Katsir riwayat Hafiz pada ayat 6 surah Al-Baqarah. Riwayat Ibnu Katsir pada ayat 6 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat 7 sekarang. Baik, Bapak. Apa yang mau? Ayo, nah, itu aja deh. Ulfia boleh, Bapak. Ya, silakan. Baik, saya akan bacaan Hafiz pada ayat Al-Baqarah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Maka pertama kita lihat pada kolom di situ tidak ada lafaz pada surat Al-Baqarah ayat 7 pada kolom. Jadi kita berlanjut kepada langkah kedua, yaitu meneliti dengan 5 poin yang ada di dalam footnote. Yang pertama, bacaan silah hak kinayah. Pada bacaan hak kinayah pada Al-Baqarah ayat 7 ini tidak ada bacaan hak kinayah. Kemudian yang kedua yaitu mim jama. Pada Al-Baqarah ayat 7
terdapat bacaan mim jamak pada lafaz qulubihim wa ala, kemudian absorihim ghisyawah, kemudian walahum adzabun azim. Bacaan Ibnu Katsir, riwayat Ibnu Katsir ketika mim jamak yaitu membacanya dengan istilah mim jamak dibaca dengan 2 harokat. Contohnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dibaca istilah mim jamak itu hanya ketika dibaca wasol, pada wasol. Contohnya lagi itu absarihimu ghisyawah. Kemudian walahumu adzabun azim. Poin ketiga yaitu mad munfasil. Pada ayat ke-7 ini terdapat bacaan mad munfasil pada lafaz wa ala absarihim. Bacaan hafaz membaca dengan tawasud atau 4 harokat, sedangkan Ibnu Katsir membacanya dengan qasr 2 harokat. Contohnya wa ala absarihim. Yang keempat yaitu tasil hamzah baina-baina. Tidak ada bacaan tasil pada ayat 7 ini. Kemudian tanpa al-idkhol, tidak ada juga bacaan tanpa al-idkhol. Jadi kesimpulannya selain yang kita bahas tadi itu bacaannya sama dengan bacaan hafaz. Kemudian bacaan Ibnu Katsir pada surat Al-Baqarah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Ya. Nah, kalau gitu Ulfia ya. Nah, Ulfia itu kelas kapan, Neng? IAT 6E, Pak. IAT apa? IAT 6E, Pak. Kosmanya siapa? Iya, Pak. Lastri, Pak. Lastri Osmanya. Ya. Ya, tolong 6E ya. Ya, Siti Juwaria tadi. Tolong ini siapa ini tadi? Ulfia ya. Ulfia ini 6E tolong dia dapat poinnya. Terus apa lagi? Tadi Siti Juwaria itu apa? Siti Juwaria. 6E. Siti Juwaria 6E. Hasmi 6E. 6E juga. Pak Iza KPI Bapak tadi. Tadi Pak Iza KPI. Terus Tias tadi? Tias 6E, Bapak. Ulfia IAT 6E. Ya, 6E juga. Ini aja lah ya, teman-teman yang nggak begitu paham, tolong ya, itu tanya sama teman-teman yang sudah benar gitu loh. Bacaan runutannya juga sudah benar. Tolong teman-teman itu, yang teman yang kurang-kurang paham itu tolong dibantu. Anda kan bisa pakai link Zoom kelas ini kan. Kasihan mereka itu nggak paham atau nggak gabung itu kita itu nggak tahu karena tidak lihat, Neng. Ada yang linknya keterlaluan gitu loh. Itu apa ya itu tadi tolong mumpung masih ada waktu itu sehingga nanti ujian itu jangan kayak gitu loh, Neng. Ya, tolong Siti Juwaria. Walaupun di kelas yang lain nggak apa-apa. Apa ini tadi Ulfia, dia segala itu ya. Tolong teman-teman yang kurang paham, tanya sama teman-teman yang sudah jadi, sudah benar. Dengar nggak yang lain itu? Tolong diumumkan lah gitu ya. Kasihan mereka. Kayaknya nggak gimana ya. Saya itu nggak bisa menilai ini gimana kendalanya itu gimana kita nggak tahu.
biasanya kendalanya itu adalah karena tidak mengikuti dari awal. Terus waktu kuliah kayak gini, apalagi pakai Zoom ya, itu nggak fokus. Sambilan ke sana kemari, sambil ngerjain apa kan, itu nggak mungkin paham. Karena runutannya itu akhirnya akan terputus. Kalau andai kata kendalanya itu di penjelasan yang berbahasa Arab, kayaknya bahasa Arabnya itu juga bahasa Arab yang simpel itu ya. Yang sudah dibilang ini apa itu langkah pertama. Langkah pertama di dalam kolom sudah selesai atau enggak ada, itu langsung langkah kedua. Langkah kedua selesai berarti yang lain yang tidak diteliti, yang tidak dalam pembahasan langkah pertama dan kedua berarti bacanya sama dengan apa. Itu dibilang tadi. Ayo pertama itu bacaan riwayat Hafs dulu dibaca. Setelah itu baru ya langkah pertama yang ada. Kalau ada di kolom, ya itu lafadznya lafadz apa. Terus yang paling kanan, kolom yang paling kanan itu al-bayan atau penjelasan. Itu dulu dibaca bahasa Arabnya, terus diterjemah. Lalu diterjemah, di bawahnya Ibnu Katsir itu karena ada lafadz yang dijelaskan. Itu bacanya gimana prakteknya. Itu loh. Ya. Nah, sudah kayak begitu, tahu-tahu pertama langsung hak kinayah. Yang jelas langsung hak kinayah tadi gimana? Berarti kan nggak ngikuti penjelasan tadi. Gitu loh, Neng ya. Oke, tolong ya teman-teman yang kurang paham, tanya sama yang kita rekomendasikan tadi. Siapa aja tadi? Juaria, dia, apa lagi? Uvia, apa lagi tadi? Maaf, saya nggak pokoknya tahu. Ya, tolong ya. Atau teman yang lain yang Anda paham, itu teman yang lain itu tadi ya, ditolong. Saya kan nggak mungkin ini mau satu-satu. Lagian kendalanya di mana kalau dengan teman sendiri itu kan ngaku dia, oh saya karena begini, iya atau iya. Nah, kalau dengan saya kan mungkin nggak ngaku, gitu ya. Dibilang saya nggak gabung, dibilang saya udah gabung, ya nggak mungkin dong. Udah gabung kok urutannya itu nggak tahu, itu kan nggak mungkin. Gitu loh. Tapi kalau dengan sama teman kan bisa curhat lah istilahnya. Oke, nah mudah-mudahan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Banyak, Bapak. Mohon maaf Bapak. Sehat selalu Bapak.